What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membawakan lagi video buat kalian. Tapi kali ini video ini gue bakal sharing pengalaman gue lagi terpapar COVID-19 guys. Jadi sebelum itu semua jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Habis itu share video ini ke teman-teman kalian ya guys. So langsung aja guys, gue bakal cerita ke kalian. Dia belakangan ini 3-2 hari belakangan gue lagi nggak ngupload video yang terlalu panjang. Soalnya memang keadaan gue lagi nggak memungkinkan nih guys. Kalau kalian ngedenger, gue juga suaranya lagi berubah soalnya lagi batuk pilek. Jadi kemarin gue langsung cerita aja 3-4 hari yang lalu, tepatnya tanggal 12, gue tuh ngerasa kayak nggak enak badan, ngerasa ada demam dikit gitu. Terus gue langsung periksa keadaan gue ke Bu Mame untuk ngambil tes antigen dulu. Nah pas tes antigen itu gue juga udah sempat ngedenger dari temen gue, kalau kalian ngelakuin tes antigen biasanya tuh hasilnya tuh nggak akurat. Tapi karena gue pengen hasilnya cepet, akhirnya gue mutusin buat ambil tes antigen sama PCR bersamaan gitu. Jadi gue bisa ngeliat dulu tes antigennya dan nantinya baru lihat hasil PCR-nya yang lebih pas 12 jam kemudian. Jadi pas waktu itu gue ngecek, memang buat kalian yang sering ngecek antigen terus kalian bilang kalian negatif, jangan terlalu percaya dulu. Karena pas gue tes antigen itu memang hasilnya itu negatif COVID-19, tapi kemarin pas gue cek PCR-nya itu 12 jam kemudian hasilnya pokoknya antara 12 sampai 24 jam hasilnya itu positif dan CT-nya itu sekitar 25. Jadi masih sangat menular ya guys. Nah buat kalian yang penasaran apa sih bisa buat gue terpapar COVID-19, memang ya kesibukan gue sehari-hari itu ya aktivitasnya ke rumah. Abis di rumah kan buat video kayak gitu. Nah gue tuh sering olahraga, aktivitas yang timnas. Jadi itu gue memang sering ketemu orang dan memang keadaannya ketika olahraga itu ya memang tidak menggunakan masker. Nah di sini nih gue gak nyalain siapapun, tapi intinya buat kalian yang sering beraktivitas di luar, yang mungkin sering ketemu juga dengan orang lain, ya jangan bosen-bosennya untuk tes antigen atau PCR gitu guys. Gue rekomendasiin sih untuk PCR pas seminggu sekali. Kalau antigen mungkin ya 3 kali sehari. Kalau kalian ketemu orang setiap hari ya guys, gue rekomendasiin banget. Apalagi kalau kalian kan punya kemungkinan membuka masker gitu dan nggak cuci tangan juga mungkin ya. Nah itu gue rekomendasiin banget guys, soalnya lagi tinggi-tingginya nih kasusnya. Karena banyak banget yang cerita ke gue, mungkin aja kalian orang tanpa gejala gitu tiba-tiba udah terpapar COVID-19 dan bawa virus nih ke rumah. Jadi harus hati-hati banget guys. Ada juga sih yang bilang ke gue mereka juga cuma punya gejala kayak batuk doang gitu atau pilek doang gitu, nggak demam sama sekali. Jadi gejalanya itu nggak parah, tapi pas dites itu mereka tiba-tiba positif. Jadi lebih baik kalau kalian ngerasa ada apapun atau kalian sering ketemu orang di luar rumah, di luar ruangan gitu ya, kalian wajib banget sih buat ngetes. Nah gue juga bakal share ke kalian gimana sih isoman, karena kebetulan sekarang gue tuh lagi isoman, gejalanya nggak terlalu parah. Gejala di gue sendiri, gue ngerasa tuh pas pertama-tama gue demamnya nggak terlalu tinggi guys. Gue waktu itu ngetes, gue demam tuh cuma sekitar 36 ke atas gitu. Jadi itu kan masih kayak sebenarnya suhu standar, tapi gue ngerasa kalau badan gue tuh demam guys. Jadi habis itu gue juga ngerasa di bagian tenggorokan gue kayak sakit gitu. Terus di hari kedua setelah gue ngecek itu baru mulai berdahak dan mulai batuk tuh. Jadi pas di hari pertama tuh gejalanya masih ringan banget. Nah jadi itu yang gue rasain. Nah setelah gue ngerasain itu semua dan hasilnya gue tes keluar gitu guys. Nah kalau kalian penasaran gimana sih cara isoman, gue juga bakal jelasin nih guys. Nah cara isoman tuh sebenarnya cukup menarik menurut gue pribadi. Kemarin gue ngetes di Bu Mame. Nah di Bu Mame ini sudah kerjasama sama Kemenkes guys. Nah lebih baik kalau kalian mau ngambil tes COVID gitu, mau ngecek kalian positif apa enggak, kalian tes di klinik, di rumah sakit, atau di tempat tes PCR-nya itu yang bekerja sama dengan Kemenkes. Karena kalau misalnya mereka bekerja sama nih guys, kalian tuh bisa isoman dan dikirimin obat secara gratis. Nah Bu Mame itu salah satu yang sudah bekerja sama. Ini gue nggak promosi sama sekali ya guys, karena memang gue di situ. Dan pas kemarin gue tes di situ juga sebenarnya banyak banget isu yang bilang kalau hasil tesnya itu bisa ketuker atau bagaimanapun. Tapi waktu kemarin gue ngetes, gue sangat seneng banget sama Bu Mame karena mereka janjinya sih 24 jam, karena itu masih banyak banget yang ngetes, tapi hasilnya itu keluar 12 jam guys. Tapi memang kekurangannya waktu itu pas gue ngetes, hasil tes gue itu nggak langsung ke link ke Peduli Lindungi gue. Biasanya ke link, karena sebelum itu kan pergi ke Bali dan setelah hasil tesnya keluar langsung ke link gitu, karena belum banyak yang ngetes kan. Akhirnya gue nunggu 1 hari, gue hubungin Bu Mamenya lagi dan akhirnya via WhatsApp tuh waktu itu. Akhirnya diproses dan 60 menit kemudian keluarlah hasil tes
tes gue itu di Peduli Lindungi. Nah, kenapa harus hasil tesnya itu keluar di Peduli Lindungi? Karena ini berhubungan dengan kalian itu bisa isoman mandiri di rumah atau enggak. Nah, kalau hasil kalian udah keluar, nanti di NIK kalian itu akan kehubung ke link www.isoman.kemenkes.go.id. Nah, kalau kalian yang positif terus bingung mau gimana, coba buka link ini dan cek nomor induk KTP kalian ya guys. Cek di situ biar kalian bisa isoman atau enggak di rumah. Nah, setelah nomor NIK kalian terhubung di situ, nanti ada lagi nih aplikasi yang bekerja sama sama Kemenkes untuk mengirimkan obat dan buat ngecek kalian juga. Kalian bisa dapat voucher dari Kemenkes ini. Vouchernya itu isoman gitu nanti. Kemarin kebetulan gue masukin voucher ini di aplikasi Halodoc. Di situ gue bisa konsultasi sama dokter COVID secara gratis dengan voucher ini. Nah, kalau nggak pakai voucher ini, biaya konsultasinya tuh sekitar 10 sampai 30 ribu sih guys. Tapi kan lumayan banget kan. Kalau kita dapat voucher ini, kita bisa konsultasi gratis juga guys. Nah, habis gue masukin voucher itu, konsultasi lah sama dokter. Dokter bakal nanya gejala kalian tuh bagaimana. Kalau misalnya gejala COVID kalian itu nggak ada yang mempengaruhi pernafasan kalian masih bisa berbicara secara normal, masih bisa bernafas dengan normal, dokter akan nganjurin kalian biar isoman mandiri di rumah gitu, isolasi mandiri di rumah guys. Karena memang setahu gue sih sekarang ya keadaannya itu rumah sakit dan tempat tidur di beberapa tempat isolasi itu lagi penuh guys. Jadi isolasi mandiri salah satu yang dianjurkan buat orang yang nggak mempunyai gejala terlalu parah. Nah, setelah itu kalian juga bakal dikasih kayak obat yang akan diminum selama 1 minggu gitu dari isolasi mandiri ini. Nah, waktu kemarin sih gue dikasih list obat nih yang sebelah sini listnya. Tapi setelah gue masukin, karena kan kalau kita mau tebus obat gratis dari Kemenkes ini, kita harus masukin list ini ke yang tadi link gue kasih tahu ke kalian guys. Nah, jadi habis dimasukin ke situ, keluarlah gue dikirimin obat, tapi rupanya nggak sesuai dengan resep yang dikasih dokter itu. Karena memang dari Kemenkes ini, setelah gue tanya-tanya sama temen gue itu dikasih satu paketan obat lagi yang memang udah dari Kemenkesnya, jadi bukan dari dokter ya guys. Jadi bisa kalian lihat, kalian bakal dapet satu obat kayak gini. Kemenkes itu kerjasama sama yang tadi gue bilang beberapa aplikasi di sini ya guys. Kalau kalian bisa lihat ada beberapa aplikasi yang kerjasama di sini. Terus mereka juga kerjasama sama Kimia Farma nih guys. Bakal dapet kayak ginian. Kemudian ini nih bakal keluar paket. Jadi kalau isolasi mandiri gitu bakal keluar paket B ini. Nah, isinya paket B ini sebenarnya ada di sebelah sini nih guys. Gue bakal kasih lihat ke kalian. Yang pertama itu adalah obat antivirus namanya Favipiravir apa? Ulang itu bisa membacanya guys. Tapi intinya dapat sebanyak ini obat antivirus yang harus diminum tuh banyak banget. Jadi di hari pertama kalian harus minum 2 kali sehari. Yang 1 kali minumnya itu adalah 8 butir obat ini nih. Habis itu di hari kedua sampai kelima itu adalah 2 kali sehari. Yang 1 kali minumnya itu 3 butir. Nah, kemudian kalian juga dikasih obat paracetamol. Paracetamol ini kayak penurun panas 2 kali sehari. Tapi sebelum gue dikasih ini tuh gue sempat minum Panadol yang merah ini guys, karena waktu itu memang gue ngerasa demam walaupun gak terlalu tinggi, gue ngerasa demam dikit. Nah, kemudian dikasih juga ini suplemen makanan Bionicom. Nah, setelah dapet 3 obat ini nih dari Kemenkes itu, sebenarnya gue juga ambil beberapa suplemen biar bisa lebih baik aja gitu. Yang pertama gue ambil propolis, minum propolis 2 kali sehari, kemudian vitamin C 2 kali sehari juga, kemudian gue juga minum B kompleks 2 kali sehari, kemudian gue juga minum D3 ini gue juga 2 kali sehari, kemudian vitamin E 2 kali sehari, kemudian gue juga minum zinc ini 2 kali sehari juga guys, kemudian gue juga minum madu kayak gini nih guys. Gue juga ada beberapa protein lagi itu gue sempat minum, dan habis itu gue juga ngelakuin jemuran gitu, ngejemur karena D3 itu sinar matahari sangat bagus banget buat kalian yang terpapar COVID-19. Nah, habis itu gue makan juga 2 kali sehari, dan banyak yang bilang kalau kalian lagi terpapar COVID-19 itu kalian mendingan minum kelapa hijau gitu biar katanya lebih cepat sembuh. Ini sih katanya aja ya, gak ada pembuktian bagaimana. Cuma gue nanya temen gue gimana sih yang udah pernah terpapar ya, karena dari 2 tahun pandemik ini adalah pertama kali gue ngerasain atau terpapar COVID-19. Nanya-nanya ke temen gue bagaimana sih cara mereka bisa sembuh dan beraktivitas lebih cepat gitu. Katanya sih seperti itu, dan ini gue juga share aja ke kalian ya. Gue nggak bagaimana, kalau kalian mau dengerin ini silakan, tapi gue share
pengalaman gue sekarang yang gue rasain nih guys. Kalau kalian yang terpapar juga, gue saranin sih selalu dicek ya, jaga kesehatan kalian guys. Kurang lebih seperti itu sih guys. Sekarang keadaan gue baik, untungnya tidak apa ya, nggak ke siapa-siapa sih gitu guys. Dari keluarga gue, dari isi rumah gue juga nggak ada yang kena COVID-19 ini, nggak ada yang terpapar dari gue, dan itu gue bersyukur banget sih guys. Di sekarang gue juga lagi isolasi mandiri ini di rumah gue. Oh iya, gue juga mau share nih ke kalian nih guys. Kalau kalian yang mau isolasi mandiri, kalau kalian di rumah kalian gitu nggak ada WC yang di dalam kamar atau WC yang bisa kalian pakai sendiri, lebih baik kalian isolasi mandirinya itu di luar rumah guys. Karena salah satu syarat biar kalian bisa isolasi mandiri di rumah itu adalah kalian tidur dan menggunakan kamar mandi yang berbeda dari orang di rumah kalian guys. Itu yang sangat dianjurkan oleh Kemenkes sendiri. Jadi kalau misalnya kalian yang isolasi mandiri, jangan ngelanggar protokol di rumah sendiri guys. Kalian harus benar-benar mandiri dan bisa ngejaga diri kalian dan keluarga kalian. Jangan kalian isolasi mandiri tapi kalian masih ketemu gitu dengan keluarga kalian nggak pakai masker gitu. Jadi biarpun di dalam rumah, kalau kalian memang susah banget dapet toilet gitu, minta tolong dulu guys. Kalau kalian mau ke WC gitu pakai masker dan jangan ada yang di sekitar situ gitu. Habis itu makanannya juga kalau bisa dianterin dulu, minta tolong. Tapi kalau memang udah susah banget, lebih baik kalian isolasi mandirinya itu di luar rumah kalian, di tempat kayak hotel yang menyediakan fasilitas untuk isolasi mandiri. Itu sih syarat-syarat yang harus diikutin ya guys. Karena banyak banget orang yang isolasi mandiri ya begitu, gak menjaga protokol keamanan, malah nanti virus ini terpapar gitu ke keluarganya. Gue sendiri sih gak merekomendasikan seperti itu ya guys, biar sama-sama sehat gitu. Karena kan kalian tahu kan, keluarga kalian tuh pasti sayang sama kalian. Jangan sampai hal yang gak kalian inginkan terjadi dengan keluarga kalian, amit-amit seperti itu ya guys. Nah itu sih guys yang gue share ke kalian. Semoga dalam ya 3-4 hari lagi atau bahkan lebih cepet lagi, suara gue bisa balik, batuk pileknya hilang, jadi gue bisa langsung nemenin kalian lagi buat konten-konten menarik lagi guys. Tapi sih gue susah gue mungkin gini karena gejala gue nggak terlalu parah, tapi ya seperti yang kalian lihat nih masih batuk, masih pilek, dan suaranya tuh aneh. Gue bakal coba bawain beberapa konten ke kalian, tapi ya seperti ini ya suaranya ya guys ya. Dan doain aja biar cepet sembuh dan biar bisa temenin kalian setiap hari lagi guys buat kontennya. Makasih juga buat Mas Rizky ya, yang selaku editor gua nih, yang selalu ngedit secara cepat, instan, dan luar biasa. Semoga jaga kesehatan juga ya Mas Rizky ya. Dan ya, makasih buat temen-temen yang selalu doain gue juga lah guys. Itu dia guys konten hari ini, konten curhat yang gue ceritain ke kalian. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai seperti gue guys. So, jangan lupa selalu support channel ini, doain gue dengan cara klik tombol subscribe aja di video ini, di pojok kanan video ini. Abis itu jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan jaga kesehatan kalian selalu ya guys. Thank you guys for watching this video, and see you guys in the next video. Ciao.